Kembali lagi di Tivo TI Voice. Halo semuanya, kembali lagi di Tivo TI Voice. Dengan aku di sini Dinda Agda Amelia dari Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, menyinggung di episode sebelumnya nih, episode keempat yang berjudul Masuk TI harus bisa ngoding nggak sih? Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana jawabannya, apakah masuk TI harus bisa ngoding apa tidak, bisa langsung cek di video sebelumnya, di video Tivo episode keempat. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke episode 5. Yang membahas tentang program studi yang ada di Teknik Informatika. Pada kali ini, TI Voice berjudul apa sih prodi yang terbaik di jurusan Teknik Informatika itu. Tapi sebelum itu, saya tidak sendirian karena ditemani oleh Mbak Mas yang cantik dan ganteng-ganteng di sebelah saya ini. Halo Mbak. Halo Dina. Halo Dina. Oke, kayak semangat dong. Halo Mas, Mbak. Ya, Halo, Din. Oke. Halo, Din. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Oke, mungkin aku dulu ya. Jadi kenalin, nama aku Mela Imro'atu Solika, biasa dipanggil dengan Mela. Nah, aku sendiri dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Ya, lanjut ke aku ya. Dari aku sendiri, aku Kresna Yuda Baya Saputra, biasa dipanggil Kresna. Aku dari Prodi Sistem Informasi. Oke, kenalin aku Rahma Aziz, biasa dipanggil Rahma, dan di sini aku dari Prodi Teknik Informatika. Oke. Jadi dari berbeda-beda prodi ya ternyata. Iya, benar. Benar Iya banget. sih. Mas Mbaknya ngomong-ngomong ini semester berapa kalau boleh tahu? Kebetulan kita bertiga ini semester 5. Semester 5, Iya. sama-sama semester 5 Iya. semuanya? Iya sih, semester 5. Oke. Oh iya. Di minggu ini masih UTS apa udah selesai UTS-nya, Mbak? Kalau minggu ini masih minggu UTS sih. Masih UTS. Iya. Dari PTI masih UTS, dari Dari TI juga masih UTS kebetulan. masih UTS, dari SI Sama sih sebenarnya. masih UTS semuanya. Jadi saya juga sudah selesai UTS-nya, Mbak. Iya. Saya lega udah UTS ini. Alhamdulillah sih. Oke. Untuk kesibukan di luar kuliah selain UTS? Apa ya kalau kesibukan di luar kuliah? Ya Kesibukan. kuliah, terus nggak ada sih, mungkin palingan juga cuma HMJ, proker itu aja sih kalau aku. Himpunan berarti ya, Mbak. Oke. Untuk Aku sendiri sih lebih ke ini ya. Lagi merintis sebuah usaha. Oke, sebuah usaha. Ya, insya Allah bakalan opening pada bulan ini, insya Allah. Nanti Kita tunggu posisinya. openingnya. Ya. Ini kalau boleh tahu usaha apa, Mas? Kebetulan lagi buka warung kecil-kecilan lah di daerah Ketintang ini. Alhamdulillah. Yang penting usaha, yang penting buka usaha jadi bosnya. Amin. Betul. Amin. Mbak Rahma, Kebetulan kalau aku sama kayak Mela, mungkin kesibukan di luar kuliah cuman himpunan aja sih, ikut HMJ, terus ngurusin proker, itu aja. lumayan agak sibuk ya sebenarnya. Ya, harus pintar bagi waktu juga sama kuliah kan. Oke. Nah, teman-teman, karena kali ini kita akan membahas program studi dari jurusan Teknik Informatika. Nah, berhubung dari Mas Mbaknya yang di samping saya ini dari prodi yang berbeda-beda. Jadi, kita langsung aja membahas salah satu persatu prodi yang ada di jurusan Teknik Informatika. Saya mau tanya dulu ke Mbak Mela nih. Ya, berarti tentang PTI ya. Iya, tentang PTI. Boleh dijelasin sedikit buat teman-teman yang di rumah, apa sih Mbak PTI itu? Oke, kalau PTI sendiri kan kepanjangannya Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, kalau Pendidikan Teknologi Informasi berarti kan ya nggak jauh-jauh ya dari pendidikan, tapi PTI sendiri belajarnya itu tentang ilmu dasar teknologi informasi, tapi difokuskan juga buat pendidikannya. Jadi kita itu
diajari lah buat gimana cara mengajar tentang teknologi informasi yang baik dan benar gitu sih. Berarti nggak cuma kayak ngoding, tapi ada separuh mata kuliah yang membahas tentang bagaimana cara untuk mengajar. Ya tetap ada ngodingnya, ada teknologi informasi, cuma diselingin atau fokusnya lebih ke pendidikannya gitu sih. Berarti kalau boleh tahu bakal jadi pengajar? Nggak harus sih, Nggak nggak harus harus. pengajar. Oke, lanjut untuk prodi apa dulu nih? SI atau Silakan. TI? Ladies first. mungkin. Oke, Mbak Rahma, untuk dari prodi TI itu gimana sih Mbak prodi TI itu Mbak? Oke, sebenarnya dari prodi TI itu di sini ada TI sama SI ya. Cuman sebenarnya mirip antara TI sama SI, cuman di sini bedanya kalau SI itu lebih ada manajemennya. Dan kalau TI itu kita lebih ke pembangunan software, terus kayak bikin-bikin perangkat lunak gitu sih. Dan lebih ke programming juga, terus kita juga lebih belajar ke algoritma sama juga ke logikanya, seperti itu. Berarti TI ini lebih ke dalamnya Benar komputer banget. seperti itu. Iya, benar. Oke. Untuk SI ini Mas, gimana Mas Iya. SI itu Mas? Sistem informasi Iya. SI ya SI. Sebenarnya hampir sama kayak TI ya lebih tepatnya. Cuman kalau di sistem informasi ini kayak dia lebih lebih tepatnya memanage segala bentuk proses-proses yang akan dilakukan di sebuah program ataupun di sebuah proyekan itu tadi. Berarti kayak alur-alurnya Ya gitu. bisa juga untuk buat teman-teman yang gak menutup kemungkinan sih untuk ngoding juga itu ya ada gitu. Jadi campur, ada manajemennya, ada untuk real software-softwarenya juga ada. Jadi hampir mirip kayak teman-teman dari TI. Jadi di tiap prodi ini ada fokusnya masing-masing ya? Ya ada. Beda-beda fokusnya sendiri-sendiri. Di PTI Kalau fokusnya PTI mengajar. kan ya ngajar sih kan. Bedanya kalau sama TI sama SI, kalau PTI itu sama-sama mempelajari tentang codingan. Di PTI juga ada codingan, kita sama kayak SI juga mempelajari tentang database juga. Tapi kalau di PTI bedanya itu ada kayak tentang mengajarnya, pembelajaran, gimana caranya jadi lebih dibentuk, gimana caranya jadi guru gitu sih. Oh, oke. Untuk fokusnya TI sendiri? Untuk fokus dari TI itu tadi sih kita lebih ke pengembangan software, pengembangan aplikasi. Jadi nanti ada tuh salah satu mata kuliah yang nanti kita disuruh bikin project, bikin aplikasi, kayak aplikasi Android, terus bikin web, bikin game kayak gitu-gitu. Kalau di TI ya, itu kalau di TI sih kayak gitu. Berarti kalau di SI Hampir fokusnya sama. juga hampir Sebenarnya sama, sama TI. TI ya. Wow, kayak tercengang sih. Soalnya saya sendiri baru masuk semester 3. Oh iya, Dina kan semester 3. Iya, saya baru semester 3, belum sampai yang mendalam-mendalam kayak gitu, belum sampai bikin apa kayak yang di TI itu. Aplikasi Itu masih belum sih. Rasanya kalau semester 3 gimana? Sekarang kesulitannya apa sih kalau Dina? Aduh, aku hubung dari PT ini Mbak. Aku kurang tahu ya, tapi kayak mesti di awal-awal itu langsung tugas gitu. Jadi kayak kita hampir gak tahu mau nge-manage waktunya kayak gimana. Tapi alhamdulillahnya semakin ke belakang itu kayak memudahkan kita dalam membuat atau kayak tugas-tugas gitu. Lebih meringankan Berarti ternyata. masih bisa di atas ya? kayak Masih semester bisa kalau semester 3. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong tentang semester, Mbak Masnya masuk ke semester Sekarang di 5. 5. Kalau di 5 itu ada penjurusan nggak sih kalau nggak salah? Ada. Ada. Iya. Boleh dijelasin dong penjurusan itu seperti apa? Mungkin Di siapa? tiap PTI dulu. dari Mas Resna dulu wis. Oh, Ya. dari SI Oke. dulu ya. Di penjurusan SI sendiri itu kita ada 2. Yang pertama itu enterprise. Enterprise, Yang kedua itu tata kelola. tata kelola. Nah, jadi untuk di enterprise sendiri kita itu lebih ke mendalami softwarenya.
Jadi kita lebih banyak ngoding di situ. Jadi teman-teman yang suka ngoding atau apa itu biasanya ngambil enterprise. Nah, terus untuk tata kelola, untuk tata kelola sesuai dengan namanya ya, tata kelola. Kita menata dan mengelola segala bentuk proses-proses yang ada di sebuah proyekan, di sebuah perusahaan. Itu tadi sih. Kalau dilihat dari Mas Kresna bicara ini kayaknya Mas Kresna anak rajin ya. Kayak paham gitu. Rajin Ya, banget, paham banget alhamdulillah. tentang prodinya. Alhamdulillah. Mas Kresna di semester 5 ada kesulitan nggak? Matkul apa gitu? Untuk kesulitan sebenarnya sih kebetulan kan aku sekarang di semester 5 ini penjurusannya ngambil enterprise ya, ngoding ya. Enterprise, berarti ngoding. Ya, jadi mungkin kesulitannya lebih ke ya itu tadi ngoding-ngoding yang suka error kayak gitu. Nyari error-errornya. Mungkin gitu sih sebenarnya. Itu Kresna jago coding nih ya. iya. Alhamdulillah enggak ngoding. juga sih. Boleh bantuin tugas aku, Mas. Siap. Pantai kayak gini. Siap. Oke, lanjut ke Mbak Mela. Kalau di PTI penjurusannya ada 3 sih. Yang pertama itu ada RPL, iku rekayasa perangkat lunak. Yang kedua ada jaringan komputer. Terus yang ketiga ada multimedia. Oke. Tadi di SI kan ada 2, kalau di PTI ada 3. Lebih banyak. Ya, alhamdulillah. Pilihannya ada banyak. Kalau RPL itu yang kayak mempelajari tentang software lah, perangkat lunak gitu. Kalau di setauku ya, kalau aku sendiri kan ngambilnya multimedia. Kalau setauku di Jarkom atau jaringan komputer itu lebih mempelajari tentang kayak hardware-nya gimana, yang kayak jaringan-jaringan, bikin jaringan gitu. Kalau multimedia sendiri itu lebih ke desain sih, kayak kalau di matkulku sendiri di multimedia itu kan ada kayak animasi, teknik animasi, terus pengolahan citra digital. Jadi lebih fokusnya ke desain gitu sih kalau multimedia. Dari ketiga matkul ini tadi, Mbak Mela itu paling suka atau paling prefer yang mana? Matkul yang mana? Kalau dibilang prefer sih sulit ya, walaupun kita nggak prefer kan kita harus tetap belajar ya. Iya, tapi kayak lebih suka atau kayaknya aku lebih paham yang ini deh gitu. Kalau aku sendiri kan dasarnya emang nggak jago ngoding ya, jadi bukan mau nggak mau sih, tapi alhamdulillah lebih terarah ke multimedia. Multimedia, jadi membuat desain. Lebih bisa digapai lah kalau desain-desain gitu. Oke. Kalau codingan susah ya dipelajarinya. Kalau aku sendiri. Ada Mas Kresna kan? Bisa minta tolong Mas Kresna. Oke, lanjut ke Mbak Rahma nih. Gimana Mbak? Dari prodi TI sendiri ada 3 penjurusan di TI. Nah, yang 2-nya ini sama kayak di PTI tadi itu ada. Yang pertama ada RPL, ada Jarkom, sama di sini di TI ada data science. Science. Untuk yang RPL itu ya sama kayak yang dijelasin Mela tadi ya, itu pengembangan software, terus pengolahan, pemanajemenan, dan pokoknya di bidang software perangkat lunak gitulah. Dan untuk di Jarkom, jaringan komputer itu belajar jaringan-jaringan dasar, terus komponen-komponen hardware yang ada di komputer itu dipelajari di situ. Nah, untuk data science itu sesuai sama namanya ya, pengolahan data, terus menganalisa data dan juga menginterpretasi data, ya kayak gitu. Untuk Mbak Rahma sendiri nih, dari matkul-matkul tadi itu kayak ada hambatan-hambatan nggak sih kalau mau belajar? Sebenarnya kalau hambatan pasti ada ya, di tiap penjurusan itu pasti ada hambatannya, dan itu tergantung gimana cara kita survive-nya sih, gimana cara kita mau belajar tentang hambatan-hambatan itu tadi, kayak gitu. Environment kayak lingkungan sekitar tuh ngaruh gak sih Mbak? Ngaruh sih, teman-teman kelas tuh ngaruh banget. Kalau misal teman-temannya ambis, jadi nanti kita juga pasti ikut ambis gitu loh. Kita mau belajar, kita juga nggak mau kalah. Masa temanku bisa, nggak bisa, kayak gitu. Oke. Jadi ngaruh banget untuk lingkungan. Nah, masuk ke temanku bisa, aku harus bisa. Boleh kasih tahu tips and trick untuk teman-teman di rumah biar kuliahnya cepat lulus, dimudahkan kuliahnya, dilancarkan, diberi kemudahan dalam belajar gitu. Bisa sharing-sharing Mbak, Mas, tips and triknya agar cepat lulus kuliah nih apa? Kalau tips and trik lulus kuliah sih,
kalau dari kita semester 5 nggak ada pengalaman juga ya, tapi kalau mungkin tips and trick lulus matkul gitu ya. Lulus matkul, oke. Ya, kalau dari aku, kalau lulus matkul gini sih, kalaupun kalian nggak bisa banget buat ngikutin matkul itu, pokoknya kalian harus masuk aja sih sama ngerjain apa yang dibilang dosennya, kayak ngerjain tugas sama absen lah, itu insya Allah udah lulus. Gitu sih kalau PTI. SI sama TI sama nggak? Sebenarnya sama sih ya, kayak tips and trick lulus matkul itu yang penting kita ngerjain. Yang penting setidaknya kita sudah berusaha gitu loh, walaupun emang itu nanti bakal mempengaruhi nilai atau enggaknya pun itu tergantung. Makanya kayak yang penting itu masuk kuliah, jangan suka bolos, terus ngerjain tugas ya bener. Pokoknya jangan sampai nggak ngumpulin tugas lah, karena biasanya tugas itu poinnya paling besar dosen. Terus presensi juga termasuk. Sama ini sih, jangan telat UTS sama ujian-ujian kayak UAS, UTS gitu. Untuk penilaian kayak gitu ada kriterianya nggak sih Mbak? Kayak kalau kehadiran itu berapa, UTS tugas itu berapa? Ya. Kalau gini sih, kalau kriteria gitu kan ya, itu tergantung dosennya sih, karena nggak semua dosen itu sistem penilaiannya sama kan. Ada dosen yang penilaiannya itu diambil dari nilai UAS aja, nggak peduli kehadirannya. Ada dosen yang UASnya itu berapa persen, cuma mungkin 30%. Terus kehadirannya yang dihitung, pokoknya dia masuk, dia aktif di kelas, itu ada yang dihitung gitu sih. Jadi tergantung dosennya sih. Menyesuaikan dosen. Oke, berarti buat teman-teman tips and trick dari Mas Mbak yang ada di sebelah saya ini, ada yang penting itu harus presensi, harus full, lalu mengerjakan tugas. Kalau bisa harus aktif juga dalam perkuliahan ya Mbak ya. Oke. Nah teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung pembicaraan, pada intinya nih, dari prodi PTI, TI maupun SI itu memiliki skill masing-masing yang pastinya juga memiliki keunggulan masing-masing. Jadi saran dari saya nih, untuk teman-teman bisa mengambil apa aja, pastinya ditekuni, diyakini bahwa teman-teman itu bisa dalam prodi tadi. Tetap kembangkan apa yang kalian mau, tetap telusuri juga apa yang kalian inginkan, dan jangan lupa untuk belajar. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Himti Unesa, dan jangan lupa juga mampir di channel Spotify Himti Unesa. Sampai jumpa di TI Voice selanjutnya. Bye-bye!